lancar menurut agama masing-masing, supaya obrolannya juga bermanfaat, tetap menghibur, dan ya banyak yang bisa didapatkan. Membuat orang nggak nyerah lah pokoknya kalau nonton ini. Udah dimulai. Nih. Selesai. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sofi Navita di Sofi Navita Talks You Are Love. Hari ini saya ada di sebuah pelataran tempat breakfast hotel yang sering saya inapi juga kalau lagi banyak event, Bali Nusa Dua Hotel, yang sebelahnya itu ada convention center itu loh. Dan hari ini ada teman lama saya, Olga Lydia. Hai semua. Itu kamera ibu, kalau ibu mau menyapa teman-teman yang sedang menonton. Halo. Boleh ke sana ya. Ini kebetulan banget ya. Ya. Kita ketemu di airport. Terus lo di sini. Oh ya, lagi ada acara. Mau ikutan nggak? Oh mau. Tapi itu yang selalu kita bilang, Sofi Navita Talks ini tamunya dikirim Tuhan, murni. Iya. Murni ya. Sekarang gini ya, lo kebayang punya podcast, base-nya di Bali. Iya. Gimana lo ngajar teman-teman narasumber? Iya ya. Kita kalau mau mulai sesuatu kan pasti berawal dari teman-teman dulu kan. Benar. Jadi ketika ini dimulai dulu juga, ya udah teman-teman aja dulu yang pas lagi liburan. Iya. Lama-lama kan kehabisan stok dong. Iya. Mulai dari teman lingkar 2, lingkar 3, terus sampai yang nggak kenal kan. Kita harus ke yang lebih muda. Iya. Nah, tapi anehnya gitu. Tuhan tuh selalu kayak gini. Tuhan udah mulai kehabisan stok tamu, kita udah harus syuting lagi. Ntar ada aja tiba-tiba yang datang. Iya. Terus tanya kayak lo kemarin kan, kita ketemu di airport. Masalahnya kan nggak semua orang gitu mau. Iya. Jadi kalau memang orang itu mau, lagi sibuk gitu ya. Iya, lagi sibuk atau memang lagi ingin liburan, kita ngerti juga. Tapi ketika orang itu mau, gue sangat percaya udah itu deh. Pasti itu dikirim sama Tuhan, pasti ada message yang mau Tapi disampaikan. biar lebih gimana gitu, enggak, saya dikirim langsung dari Jakarta oleh Sofi dulu dan diinapkan hotel yang bagus ini. Oh iya, Bu. Iya, saya sampai lupa. Semua diatur lah, udah semua. Ibu happy ya di sini. Happy enak banget ya? Semua diatur semua 3 hari loh. 3 hari ya? Untuk satu podcast. Wow. Terima kasih. Iya gitu dong. Iya dong. Iya. Iya. Jangan jujur-jujur Jangan kali ya. jujur banget lah. Kesannya kebetulan gitu. Enggak, saya dikontak gitu. Manajer saya udah oke. Kirim nginep 3 hari untuk podcast satu. Bener. Tapi kan orang mungkin gak ada yang tahu kalau kita dulu satu alma mater. Iya. Unpar. Kita sama-sama di Unpar. Iya, kita tuh bak kuning yang berguna Sanjaya Bakti. Hai teman-teman Unparians ya. Jadi kalau saya fakultas hukum, kalau Olga fakultas teknik sipil. Tuh, nggak kebayang ya, wajahnya kan begitu ayu, ya kan, gerakannya juga delicate gitu, tapi fakultas teknik sipil yang isinya cowok kebanyakan. Banyak Batak-Batak pula itu di sana kan. Jadi gini, kalau Sofi itu kalau di fakultas hukum tuh rata-rata cantik-cantik, dandan, pokoknya keren gitu ya. Kalau sipil itu kita punya tren sendiri. Gimana tuh? Gembel. Kalau rapi itu kayak aneh gitu. Jadi jangan dibilang lo kok nggak punya lifestyle, nggak punya keren gitu, gaya yang keren. Enggak, emang gaya di sipil tuh semakin gembel itu justru makin itulah gayanya. Jadi memang tujuan hidupnya beda. Oh iya. Gembel gitu ya. Jadi kalau misalnya rapi, jadi temen aku ada yang bangga banget tuh. Bajunya udah enak banget nih. Lihat, kok bolong-bolong kecil-kecil gitu sih? Enggak, soalnya habis dipakai buat cuci mobil. Oh, gitu. Serius? Oh iya benar. Jadi kena batu-batunya itu kan jadi bolong-bolong kecil-kecil gitu loh. Bajunya kok aneh ya, bolong-bolong gini. Enak ini, adem. Tapi futuristik, karena sekarang jadi tren. Sekarang jadi apa-apa kan bolong-bolong malah mahal. Kita harganya bisa juta-juta. Selangkah di depan lah. Bener. Sipil Unpar. Tapi kenapa sih lu dulu teknik sipil ya? Gue penasaran juga ya. Iya ya. Emang lu kayak pinter matematika, pinter gambar stereometri, apalah itu sih secukupnya ya. Secukupnya lah gitu. Cuman bokap gue itu berhasil membrainwash anak-anaknya gitu. Yang nggak berhasil cuma satu, ada kakak gue masuk psikologi, tapi semua masuk teknik karena menurut dia psikologi kakak-kakak. Ada satu yang psikologi, yang lain kita berempat, kan aku berlima ya, 4 anaknya itu semua teknik, karena menurut bokap itu harus teknik itu yang terbaik gitu. Jadi akhirnya kita ya udahlah teknik gitu. Apapun, ada yang arsitektur. Jadi yang pertama itu cewek teknik perminyakan.
kedua persis kayak bokap gue elektro ITB, terus yang ketiga baru psikologi, terus gue satu lagi teknik industri. Terus sebenarnya rada-rada kurang teknik ya Cel, tapi dia teknik industri, terus aku sipil. Rada-rada kurang, yang anak TI ngomel nih. Tapi kan lebih banyak ke manajemen gitu kan, kalau teknik industri kan lebih banyak kayak flow, ngatur apa segala macam pabrik apa gitu. Nah kalau kita kan bener-bener yang nyondir tanah, dan nyondir tuh kayak ada pipa segini tuh kita tanam ke bawah sampai bentok ke tanah keras, terus nanti diangkat, terus kita lihat itu lapisan tanahnya kayak apa. Ya agak kurang kerjaan tapi itu penting. Terus pokoknya aneh-aneh lah gitu ya, di lab segala macam gitu. Nah tapi bokap gue selalu menyatakan bahwa bagus masuk teknik gitu. Kebetulan aku tuh dulu masih kecil cita-citanya sebenarnya jadi arsitek. Cuma setelah aku pikir-pikir, aku kalau gambar kayak begitu kayaknya terlalu jelimet dan aku kurang sabar. Jadi akhirnya kan sama-sama bangun rumah. Jadi masih kecil aku membayangkan akan menyenangkan kalau aku bisa membangun rumah yang enak, terus orang bisa tinggal di situ gitu. Aku dulu bayanginnya gitu. Kayaknya enak ya gitu. Aku kalau jalan lihat rumah-rumah bagus, oh itu bagus, ih lucu ya rumahnya kayak gitu. Jadi aku SD. Jadi SD itu kalau orang lain nulis cita-cita, kan dulu ada buku itu ya, cita-cita pilot, dokter, insinyur. Insinyur ada dokter yang banyak, dokter Andes, dokter Andes. Dokter Andes. Nggak ada yang tahu zaman sekarang dokter Andes itu apa. Jadi itu dulu gelar ekonomi ya. Pokoknya sosial, ilmu SS sosial. Kan sarjana sosial juga dokter Andes. Jadi dokter Andes gitu. Jadi ada yang nyebut aku pengen jadi dokter. Dokter apa? Dokter Andes. Nah, aku tuh udah nulis tuh karena aku menemukan sebuah kata yang unik yaitu arsitektur. Aku pengen jadi arsitek. Nah, cuman setelah udah bener-bener mau kuliah, aduh arsitek, nyokap gitu. Mama dulu arsitek, gak tahan, suruh bikin maket-maket, gambar-gambar. Apa sih gak bisa lah, ini jelimet. Ya udahlah, sama-sama bangun rumah kan. Kan kamu konstruksinya kan, if you don't do the construction well, arsitektur rumahnya juga kan nggak bisa. Iya, nggak bisa berdiri. Jadi bener lah pipa-pipa itu kau harus atur di bawah, cakar-cakar ayamnya ayam, ya kan, slough-sloughnya. Kalau di Unpar tuh kan umum ya, jadi kita ngitung irigasi. Irigasi, jalan kereta api, itu semua. Iya, belajar itu. Oh, sekarang jangan ditanya ya. Nggak kepake nggak inget sekarang? Enggak lah. Lu pernah bangun rumah nggak setelah itu? Ya enggak lah, udah lupa lah ngitungnya gimana, ntar rumahnya kenapa-napa. Tapi lu kalau ngobrol, misalnya lu sekarang misalnya, gue misalnya pengen bangun rumah nih di Bali Soft misalnya gitu. Lu ngobrol sama orang kontraktornya, kira-kira lu nyambung nggak? Lu tahu nggak begitu lihat gambar dia? Nggak gini mas, harusnya gini ya, saya minta ini. Kalau ngitung kayak tulangan segala macam kan bener-bener mesti dihitung. Gitu ya, kalau tulangan. Aku sudah lupa. Lupa ya? Gimana gitu, cuman kalau basic logikanya ya masuklah. Cuman aku selalu berpikir bahwa orang belajar gitu ya, yang paling diasah di sekolah, khususnya di sekolah ya, sebenarnya bukan mata pelajaran per se gitu, cuman lebih kepada cara kita berpikir, terus mungkin lebih berkembang, lebih punya logikanya, berpikirnya lebih baik gitu, kira-kira itu sebenarnya. Tapi kalau pendidikannya banget, toh juga anak lulusan sipil itu begitu masuk kerjaan banyak lagi yang mesti dipelajari. Iya sih. Masih banyak lagi gitu. Nggak gitu serta-merta juga ya? Serta-merta juga gitu. Jadi nggak pernah ada yang bilang misalnya ada, rugi banget udah sekolahnya sipil kerjaannya lain gitu. Ya nggak juga gitu sih, atau ada sekolahnya apa, kerjaannya lain gitu. Enggak kok, lain kok. Tapi sebagai anak sipil yang tiba-tiba wajah Femina 94, lu anomali sih. Di kampus, lu anomali loh. Iya sih, di kampus ribut banget di situ, karena kan di sekolah gembel ya. Kenapa tiba-tiba bisa cantik tapi aku tuh tergagap-gagap loh, karena nggak gini dulu, awalnya gimana? Lu apply itu gimana? Apa? Nah, selain dulu gue pengen jadi teknik dan jadi arsitektur, aku dulu banci tampil. Cuman nggak kebayang bahwa itu bisa menjadi profesi. Gitu. Oke, banci tampil lo sebatas apa? Baca puisi di sekolah. Waktu TK kan udah belajar balet, terus pas kelas 1 SD, pokoknya acara kenaikan kelas kita super garing karena cuma di kelas doang. Terus di kelas doang, terus gurunya dengan muka yang kayak udah pasti nggak ada yang mau nih. Nanti kalau kenaikan kelas, kalau ada yang mau ngisi acara, hubungin ibu. Dengan muka yang kayaknya udah nggak mungkin ada. Datang dong gue.
ibu aku mau nari balet. Wah, sih boleh gitu ya. Oke udah. Terus bilang ke nyokap, mah aku mau nari balet di sekolah ada kenaikan kelas. Oh ya udah, kamu bilang aja sama guru les kamu. Nggak ada tuh kayak ibu-ibu zaman sekarang ya kayak, oh ya udah nanti mama siapin. Nggak ada. Kamu ke guru les kamu ya, guru les gue bilang terus ya udah yang tarian itu aja. Oke. Gitu. Terus ini kasetnya, kaset zaman itu udah direkamin. Terus kakak gue cuman bantuin ini. Nih tape-nya tinggal kamu play, udah jalan nanti. Ya udah. Terus gue naik jemputan dong ke sekolah sendiri. Terus begitu gurunya bilang, ya silakan. Oke, ya udah saya ganti baju dulu. Baju, pakai baju seragam les kan? Seragam les, nyalain musik sendiri, play sendiri, nari-nari sendiri. Udah pulang. Happy? Happy. Nggak ada nervous? Udah manggung. Guys, maaf ya aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Pulang. Happy? Happy. Nggak ada aku nervous? Udah manggung. Ya nervous, tapi kan tuh bagian dari yang kita nikmati juga kan. Jadi udah, jadi kelas 1 begitu, kelas 2 gitu, kelas 3. Dan selalu lu pengisi acara baletnya setiap kenaikan kelas? Kan waktu itu cuma 3 kelas ya, ada 3 kelas di sekolah aku. Dari 3 kelas itu cuman aku. Oh, oke. Cuman kelas aku aja ada hiburan. Kelas lain nggak? Kelas 2 ada 3 kelas lagi. Nggak ada juga, kecuali pas aku pindah kelas 2. Oh, kamulah hiburan mewakili kelas 2? Akulah, di kelas aku sendiri. Kelas-kelas lain nggak ada hiburan. Jadi kasian kamu tidak kan? membibitkan ke bawah berarti? Nggak bibit ke bawah, ke samping juga nggak. Jadi bayangin tuh ya, nggak tahu sampai sejarah itu berakhir sampai kapan, apakah ada anak yang tahu punya ide itu. Nah tapi ya gitu, terus kelas 3 SD aku ingat anak lain baca puisi, nyanyi, aku bikin grup lawak. Serius? Serius, itu gara-gara ada teman aku terus punya ide, kalau itu udah bergrup, kita bikin grup lawak. Jadi lo bertiga lawak deh tuh, bikin skrip? Nggak ngerti, yang nonton aku nggak inget mereka ketawa apa enggak, tapi yang kita sebagai pemain kita ketawa. Lo tuh anak keberapa sih? Aku bungsu, makanya suka lain sendiri kan katanya bungsu ya? Iya bungsu anak keberapa? Kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oh 5. Jadi nyokap gue kayak udah capek gitu ya ngurusin 4 anak, yang kelima kayak udah terserah dia mau ngapain gitu. Jadi gue agak bingung kalau misalnya anak bungsu paling manja. Enggak loh, menurut gue justru enggak. Kakak-kakak lo tuh cowok cewek? 1 cowok, yang 3 cewek, aku bungsu. Jadi pas di atas aku cowok. Nah manggilnya Koko Cici nggak tuh? Atau Enggak, lo manggil di nama? rumah manggil nama. Masa? Iya. Kamu kan keturunan Tionghoa kan? Nah itulah. Kamu ngerti nggak itu? Ngerti nggak itu gue nanya? Kenapa nggak diajarin? Aku nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Nggak diajarin, kenapa nggak diajarin? Jadi manggil nama. Terus udah gitu, nggak ada tuh tahun baru Imlek. Hah? Aku tuh nggak pernah dapat angpau. Aku tuh dapat angpau setelah aku kerja, dapat dari TV. Maksudnya dapat job. Iya. Iya. Serius kau? Ah, masa Iya sama bener, aku sekali? nggak pernah dapat angpau. Jadi aku suka ngirim waktu SMA itu, teman-teman aku tuh bilangnya gini, gimana? Lo dapat berapa tahun ini? Aduh, gue cuma dapat 500.000. Gue waktu itu, Itu gede banget. Waktu itu ya itu 500.000 itu gede banget loh. Gede banget. Jadi kenapa tuh menurut lo? Lo kan lahir di Semarang nggak sih? Apa? Enggak, Jakarta. Jakarta. Di Tapi besar di Jakarta. Semarang? Enggak, di Jakarta terus. Enggak juga? Jadi bokap gue asal Semarang memang. Tapi habis itu kan kuliah di ITB, terus udah kerja di Jakarta. Sempat ke Medan, terus kerja di Jakarta gitu. Tapi nggak pernah balik Semarang. Kalau mama?
nyokap gue kan dari Jombang. Jombang. Dari Jombang terus sekolahnya di Unpar, Oh, arsitek Unpar. Unpar, Oh. arsitek Unpar, cuman nggak selesai memang arsitek Unpar. Jadi ketemunya lah di Bandung. Oh, ITB satu Unpar ya. Supaya Oh, nyokap manis gue ya. tuh kalau nggak ngerti matematika apa gitu tanya Nanya. bokap gue. Jadi Akhirnya jadilah dari gitu. gitu. Kalau anak sekarang bilangnya sambil nugas. Iya sambil nugas. Nugas. Jadi bokap gue waktu itu kuliah sambil ngajar-ngajar gitu. Jadi akhirnya nyokap gue diajarin juga karena satu kos. Wow, sungguh praktis ya. Sungguh praktis gitu. nggak habis di ongkos. Nggak habis di ongkos. Oke, jadi lu nggak pernah merasakan budaya Semarang di dalam diri lu, walaupun kalau mau Enggak. dibilang ada background Semarang dari papa. Enggak terlalu. Paling makanan. Jadi aku juga nggak pernah ketemu sama kakek nenek dari bokap gue. Kakek dari bokap gue pernah ketemu, tapi nggak lama gitu ya. Cuman abis itu kan dia meninggal. Terus udah gitu, tapi makanan dari nenek aku itu dari bokap itu diturunin ke menantu kemana gitu. Nah aku ngicipin makanan itu. Jadi khas dari Hupei. Jadi papaku tuh dari Hupei. Hupei itu kalau tahu ada pembangkit tenaga listrik yang gede banget di Cina, Three Gorges ya, itu di daerah situ tuh. Jadi agak Berasalnya tengah. aslinya, kampungnya. Jadi Cinanya Cina tengah gitu, bukan yang selatan. Biasanya kan Hokkien tuh di selatan. Ini agak kakekmu tengah. kan? Dari Ceritanya. kakek nenekku tuh dari sana. Makanannya sedikit beda. Jadi kayak cawan musi itu ada, termasuk makanan daerah situ. Oh, cawan musi kan Jepang, tapi ada di situ. Persis kayak cawan musi gitu, ada dagingnya, ada telur. telurnya itu susah-susah gampang kan bikinnya. Iya, Harus pas antara pas. air sama itu. Nah, itu bisa tuh sepupu aku segala macam tuh mantunya bisa. Nah, menurut papaku, which is aku nggak pernah lihat juga, itu tuh dikukus bisa kayak 10 macam makanan tuh dimasak barengan gitu. Jadi bawah itu apa gitu sampai yang atas tuh telur kan gampang mateng ya. Dia paling atas gitu. Apa tadi nama Dikuak daerahnya? Hupei. Hupei. Oke. Dan lu belum pernah ke situ seumur hidup lu sampai hari ini? Nah, waktu bokap ulang tahun aku bawa ke sana, terus kita naik, itu kan ngelewatin sungai yang gede banget karena kan ada pembangkit tenaga listriknya. Nah, itu kayak kapal persiar gitu. Aku sempat nawarin, "Pak, mau mampir ke ini kampung halaman." Gak pernah ke sana, udah nggak tahu juga siapa yang di sana. Ya udah, jadi kita nggak ke sana, tapi kita lewatin gitu. Jadi you cannot speak Chinese, Mandarin? Bokap bisa, baca tulis bisa. Baca tulis bisa, itu kan susah semua istri loh. dan anak-anaknya nggak bisa. Mama nggak bisa, Nggak anak-anak nggak bisa. Jadi nyokap itu kan suka gambar ya, sempat belajar Chinese painting. Nah, Chinese Kaligrafi. painting itu kalau pernah lihat kan, nggak gambar gunung, gambar yang painting. beruang, apa segala macam, nyokap gue bisa gambar. Biasanya kalau di Chinese painting itu kan di sini ada puisinya. Nah, terus ada cap pelukisnya. Iya. Jadi kalau lukisan biasa di tanda tangan, kalau Chinese painting pakai cap. Nah, terus bokap gue udah bikin puisinya, terus bokap gue bilang, ya udah nih tinggal dicap. Nyokap gue dicap dong, cap nama dia, jepret gitu. Pas bokap gue lihat, ini capnya terbalik. Loh, gimana kata nyokap gue, jadi tulisannya kan ke bawah gitu. Sini capnya kebalik. Ya udah deh, aku cap lagi di atas deh. Jadi dibalik. Jadi ya capnya bolak-balik. Tapi ya gitu, jadi ya aku bilang ya nggak apa-apa lah, kan kita buta huruf ya, jadi kita nggak tahu. Itu capnya kebalik. Tapi lu pernah dikasih tahu nggak kalau kamu adalah orang Indonesia berketurunan Tionghoa? Nah itu juga telat, tahu sendiri. Lu nggak dikasih tahu waktu kecil? Nah, Sebenarnya kita aku tuh ini ya, kulit kita beda. Orang Indonesia rata-rata coklat misalnya gitu. Nah Kita itu tuh aku enggak. tuh bingung juga ya. Apa perlu ya? Maksudnya, soalnya aku dulu kecil nggak tahu. Tapi jadinya konyol ya. Jadi aku masih inget itu peristiwa itu karena menurut aku peristiwa yang aneh dan aku masih question mark, itu aku inget gitu. Sorry, aku potong ya. Ini peristiwa ya, potong nanti kita balik ke situ. Kenapa pertanyaan aku ini adalah, aku punya manajer yang udah 25 tahun ngurusin aku, namanya Michael. Iya. Michael ini adalah orang Indonesia, of course, Jawa, orang tuanya dari Surabaya, tapi keturunan Tionghoa. Iya. Nah, dia tuh nggak pernah tahu kalau dia Cina gitu. Jadi dia taunya suatu hari waktu SMP, terus ada temennya ngomong gini, ih kamu kan Cina gitu. Terus dia pulang, dia nanya ke ibunya, mah emang kita Cina gitu. Jadi seenggak dia tahu itu. SMP ya? SMP. Aku SD. Oh, ceritanya serupa. Aku SD baru tahu sendiri juga karena temen juga. Itu kenapa lu tadi pas lu tanya apa perlu ya? Gue nanya karena itu. Mike, serius lu nggak tahu gitu? Nah, tapi
beneran aku nggak tahu. Jadi waktu umur 5 tahun tuh aku inget lagi jalan. Aku kan suka main di luar tuh. Kalau zaman sekarang udah nggak ada orang main di luar ya. Anak kecil kan main di luar dulu. Selesai mandi gitu, udah bersih gitu, terus keluar, nggak boleh lari-lari sih, cuma lihat-lihat orang tukang dagang lewat. Ya kan, gak ada hiburan ya, Bo. Udah bedakan gitu. ya? Udah rapi gitu kan keluar. Terus ada anak seumuran aku, tingginya kira-kira sama, rambutnya merah gitu, kulitnya gelap, matanya bulat gitu. Terus tahu-tahu nggak ada hujan, nggak ada anginnya, Cina gitu. Terus aku bingung kan? Ya, aku bilang, kamu dasar Cina dia gitu kan. Terus gue langsung, Kamu dasar Cina. dasar Cina gitu katanya gitu. Terus gue gini, gue langsung tolak pinggang dulu dong ya kan, nggak boleh kalah hawa kan, tolak pinggang dulu. Terus gue sambil mikir, itu apa ya? Terus gue gini, gue mesti berpikir cepat kan, harus cepat nih gitu. Kalau jelek gue bisa bilang, enggak aku cakep gitu kan, ya bisa Yeah. gitu. Atau dasar bodoh, enggak aku pintar gitu. Ini Cina gue, padanannya, terus gue gini. Tapi ini pasti jelek gitu, mungkin sejenis brengsek gitu yang nggak ada Tak berbentuk. bendanya, nggak berbentuk gitu. Begitu Cina, terus gue gini, aku bukan Cina, kamu tuh yang Cina. Terus dia kaget banget, Bo. Ya dia kaget banget. Terus kamu tuh yang Cina. Terus dia mukanya bingung kan, wah menang nih. Iya. Wow, langsung gue, dasar kamu Cina. Jadi ada anak kecil perempuan putih sipit lagi Cina-cinain anak laki-laki, fotonya gede, berkulit gelap gitu. Dasar kamu Cina. Terus dia, enggak, aku bukan Cina, kata dia. Enggak, kamu tuh yang Cina. Tuh sampai lari pulang loh. Krisis identitas dia. Gua rasa dia krisis identitas pulang dari situ. Terus gue pulang dong, ketemu nyokap, terus gue langsung bilang, tadi ada anak teriakin aku Cina. Nyokap gue tuh mukanya khawatir banget sebenarnya. Hah? Terus gimana? Terus aku bilang, enak aja, kamu tuh yang Cina. Nyokap gue ngakak gitu, terus gue pikir, ya gue udah dapet approval ya, gue nggak perlu tahu lah itu Nggak perlu tahu itu apa. Gitu, nah udah gitu, gue SD gitu kan, SD kelas 2, kelas 3 mungkin gitu ya. Terus teman-teman aku lagi cerita gitu, nggak langsung kamu Cina, enggak gitu, tapi cerita gitu, ya kan kita Cina gini, terus gue gini. Guys, maaf ya aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Nggak langsung kamu Cina, enggak gitu, tapi cerita gitu, ya kan kita Cina gini, terus gue gini, kayaknya gue juga ya. Oh, ya waktu itu. Ya maaf ya buat anak itu yang tadi aku Cina-cinain dan krisis identitas, ya mohon maaf. Iya. Gitu, aku baru tahu kelas 2 gitu, jadi yang, loh, oh no, Iya. ternyata, oh gue Cina gitu, tapi aku jadi mikir gitu ya. Satu Undiagnosed Chinese ya. undiagnosed gitu. Cuman aku pikir ya sebenarnya kenapa gitu anak itu kelihatannya menunjukkan kebenciannya padaku gitu. Kok sesuatu yang kayaknya buruk banget gitu. Jadi abis itu kan dalam obrolan anak SD itu terus iya kan Cina kan kita putih, kita sipit gitu ya. Terus aku pikir aku harus jadi hitam. Jadi aku kan, iya. Serius? Iya, jadi dulu papaku kerja di perkebunan ya, dan di situ ada pantainya. Jadi aku berusaha berjemur. Jadi tiap tahun tuh aku tuh mengalami proses. Iya, mengalami proses gitu kan. Di Cina-sisasi ya boleh bilang kan kecinaan gue. Iya. Jadi gue berjemur ya, tapi kan anak kecil berjemur ancur-ancuran ya. Jadi memang 3 hari itu kita dilepas di pantai. Di pantai kita main segala macam. Terus gue berusaha supaya gue jadi hitam. Tapi prosesnya selalu gini. Begitu masuk ke sekolah gitu hitam, terus bluk ya kan, atasnya kan kulitnya mulai mau ngelupas kan. Jadi mulai butek gitu kan. Butek, Belum ngerti aloe vera ya ibu model ya. Udah butek, abis butek itu ngelupas burik kan. Burik. Abis itu buriknya hilang putih lagi. Terus gue pikir
ini pernah ya, kuping aku tuh lagi zaman rambut dimasukin ke topi tuh, Oh, iya. kuping aku tuh kebakar matahari. Tahu nggak, di antara semua jenis kebakar paling enak kuping. Sakit banget, perih. Gimana? Masalahnya kamu tidurnya begini. Oh, Karena iya. kalau begini sakit. Jadi kalau tidur begini, aduh, setelah semua all the pain that I've been through, aku pikir gini, oke, udah, gue mau berhenti, bodo amat. Nah, bertahun-tahun gue berusaha hitam, ternyata putih lagi. Terus akhirnya gue pikir, and then so what, gitu Iya. kan. Ya kan, Iya. gue mulai rebel dong. Iya. Jadi aku pikir, so what, biarin aja. Gue jinak terus kenapa? Gitu, akhirnya begitu, gitu. I don't care who you are, and actually I like me gitu ya, dan mau jinak kayak mau Jawa kayak mau apa gitu. Karena aku selama itu aku pikir orang Jawa itu, aku dulu pikir aku orang Jawa, Jawa, dong. sama Karena- kayak Michael manajerku tadi itu. ya karena kan kita tinggal di Pulau Jawa, iya. Jadi aku bingung kenapa tetangga aku tuh orang Betawi, kan kita sama-sama di pulau yang sama. Iya. Gitu. Bingung. Jadi aku pikir ya udahlah, ya I don't care, lo Betawi oke, fine, karena tiap lebaran aku dikirimin makanan. Terima kasih ya Bu Haji, enak makanannya. Itu gue tungguin loh, tiap kali lebaran tuh itu sesuatu yang gue tungguin karena dikirimin ketupat, enak banget. Enak banget ya si Bu Haji itu ya. Iya, itu selalu ngirimin gue ketupat, gue seneng banget. Terus dan aku pikir lidah aku tuh lidah Jawa banget karena aku susah berpisah sama kecap. Oh, harus ada kecap manis. Oh, sama aku juga. Mohon maaf buat orang-orang Padang ya, mohon maaf. Aku makan rendang tuh pakai kecap. Blasphemy. Semua pada, hah, makan rendang? Iya, lo belum pernah nyobain. Itu enak banget lah. Enak, iya, enak kok. Aku juga suka. Kalau ada sambal kepedesan dikasih Kecap. juga. Salaman. Iya. Bener sama. Padahal aku bukan karena masalah ras aku dari Cina atau apa. Aku tuh lahir besar di Singapura. Nyampe sini aku bingung lihat orang Indonesia kalau makan kenapa sih Pedes. pedesnya. Jadi aku kasih kecap untuk memaafkan Iya. orang Indonesia. Iya, bener kan kalau kepedesan. Tapi kan makan ayam goreng enak sama sambal. Bener. Sambalnya pedes. Ya, kasih kecap agar termaafkan. Termaafkan. Aku punya teman. Karena selama ini suamiku berpikir kamu aneh banget sih. Nggak usah Kok makan, aneh? nggak usah makan sambal aja kalau gitu. Enggak bisa, Nggak iya bisa, kan? enak kalau ada sambalnya. Bener. Gitu. Dia merasa lidah aku tuh lidah Jawa banget gitu, senengnya manis-manis gitu. Walaupun nggak sampai kayak di Jawa Tengah yang minum Iya, teh iya, manis enggak sampai lah. gulai banyak. Enggak, itu Tapi apalagi kalau harus sekarang ada makin sedikit lah ya. Tapi kecap itu sesuatu yang Kita baru tahu ilmunya bahwa asin dicampur manis sedikit sekarang punya istilah namanya umami. Kita visioner. Iya, kita visioner. Kita visioner. Betul. Ngomong-ngomong, jadi kenapa kamu dulu wajah femina itu aku mau tahu kan tomboy, biasa main sama pasir-pasir, anak teknik sipil, Iya. terus Ya aku tomboy dari kecil juga sih. walaupun Dulu- balet ya, walaupun benci tampil. balet, tapi aku diajarin nggak boleh kalah sama anak laki. Siapa yang ngajarin? Ya orang tua aku. Oh, iya. Jadi nggak boleh kalah sama anak laki. Jadi kayak aku tuh sepatu roda zaman dulu, sepatu Olga roda. dan sepatu roda lagi sama Beneran loh. namanya. Bisa aku sepatu roda itu aku kencengnya hampir sama dengan anak laki-laki yang lain. Kalau berenang sampai sekarang aku sampai sekarang ya berenang ya kalau di antara anak laki-laki mungkin aku rata-rata median lah ya, tengah gitu. Tapi nggak kalah juga. Jadi banyak teman-teman yang laki-laki bisa kalah sama aku gitu. Tapi ya ada yang lebih kenceng gitu. Terus habis itu walaupun tomboy tapi aku suka kerajinan tangan juga, suka dandan, lucu ya, suka dandan juga. Akhirnya seperti aku bilang, aku kan pengen banci tampil. Gimana caranya? Kayaknya pintu pertama itu jadi model dulu gitu. Karena Itu kebetulan pikiran wajah, kamu sendiri? Pikiran aku, terus aku Oke. pikir ada wajah Vena, coba gitu. Nggak pernah foto sebelumnya yang profesional. Ya paling kan aku kuliah itu jadi korbannya anak-anak potret ya. Ya. Maksudnya aku ikut klub potret UKM mau motret ya, unit kegiatan iya, mahasiswa. kegiatan mahasiswa. Nah aku tuh pengennya belajar motret, jadinya suka difoto juga. Jadi paling fotonya di situ, very unprofessional lah gitu. Terus akhirnya, aku MC kampus loh. MC kampus ya, MC kampus gitu. Pokoknya ada kesempatan naik panggung aku manfaatkan kan. Jadi setelah ngelawak aku SMP vokal grup SMA Nari Bali. Kuliah itu nge-MC. Terus
motret, motret dan dipotret. Aku ingat gitu. kamu zaman kuliah motret tuh. Motret. Sering lihat kamu bawa kamera. Iya. Iya. Motret dan dipotret. Udah gitu masuk Femina. Sopo? Yang Iseng. motretin siapa? Waktu itu. Lupa Kan aku kamu ya, harus siapa tahu ya? kan untuk berarti harus dandan, terus Aku tampak lupa samping, deh. tampak Iya. depan, tampak gitu. Oh itu aku udah dibantuin sama Mas Atau kamu ke Bara. Jonas? Enggak ya? Enggak, Ke aku Jonas dibantuin. Foto Studio. 94 itu aku udah kenal sama Mas Bara kalau nggak salah. Bara Teknik. Bara Patira Jawane. Oh, Mas Bara Patira Jawane. Sebelum orang tahu bahwa dia is a very good chef. Iya. Dia adalah Dia yang fotografer. ngajarin aku. Iya, Mas, iya benar Mas Dia Bara. ngajarin aku make up. Masa? Jadi udah artist inside ya? Yes. Bara ini ya? Ha-ha. Oh. Jadi to my career I owe him a lot gitu. Terus kemudian masuklah Wajah Femina itu. Itu kamu kaget gak pas beli majalah depan kampus? Kan di depan kampus dulu ada yang suka jualan Iya, kan? Di sebelah masuk, iya, aku seneng sebelah warung Cimet, tau nggak warung Iya, Cimet? ada. Sebelah kampus Cimet, ada, iya. sama yang Kue-tiaunya enak deket banget. Gandok itu kalau turunan. Gandok turun, ya sebelah bener. kiri tuh. Iya, ya, iya. Pas itu mau ada ganti juga. angkot ke Dago kan, Iya, kita turun di situ. itu ada tuh di situ. Nah, pas masuk itu seneng banget tuh satu kampus heboh dong. Gila anak sipil, misalnya biasanya anak fisip, anak Iya, hukum, iya. atau minimal anak arsitektur lah. Jadi ya udahlah, udah masuk Femina. Tapi di situ juga aku tergagap-gagap ya karena yang cewek-cewek lain kan udah bawa 2 koper, ada yang Oh, bawa udah apa. ngerti. Ya bawaan aku kan ya gitu-gitu aja ya karena aku kan ya suka dandan tapi nggak sampai Tapi kamu segitunya punya juga. sepatu kan buat manggung? Ya ada. Minimal Yongki Komaladi Iya, dong. ada Yogi Komaladi. Ada. Iya. Adalah sepatu pokoknya disuruh bawa apa. Keren Ya, banget pokoknya sepatu itu. Kalau orang lain kan disuruh bawa apa tuh bawanya kayak 2-3 gitu ya. Aku ya dibawa apa ya Satu. Oh, iya, satu oke. gitu. Jadi aku bingung lihat yang lain bawaannya tuh banyak banget gitu. Sementara aku yang ngepas kan hari ini baju ini gitu. Sebenarnya kan padahal model harus misalnya bra harus punya yang tanpa tali, enggak harus lah. punya yang korsetan, G-string segala macam belum kamu belum punya waktu belum itu. punya Oke. waktu Itu kan modelnya Belum model pernah. banget kan. Jadi pokoknya nggak inilah sama sekali. Belum pernah jalan catwalk juga ya? Oh belum. Oke. Aku waktu di Kartini itu di Femina itu disuruh baju daerah kan. Terus begitu aku pakai kebaya gitu dimarahin semua orang. Karena Aku kan nggak sabar ya jalan ke sana ke sini kan cepet ya. Ya. Itu gila pakai sarung ya men. Itu kan jalannya mesti pelan-pelan. Iya. Jadi gimana caranya supaya jaraknya lebih jauh? Jadi gue jinjit-jinjit gitu, twing twing. Jadi jalannya tuh itu. Jalannya jangan gitu. Hah? Karena kan jalannya mesti iya, jalannya tetap jalan model, satu kaki di depan yang lain tapi gitu kan. Nggak sampai. Sementara nih lagi di belakang ya di ruang make up segala macam. Aku mau ngambil barang di sana, mau ngambil barang di sini. Kan jauh ya. Iya. Terus aku jalan twing twing. Terus dimarahin sama semua orang. Jalannya nggak boleh gitu. Gitu. Oh, kena lah ya. Nggak biasa banget. Baru pertama kali pakai kebaya tuh di Iya. acara Femina. Iya. Tapi itu finalis sempat dapat kayak runner up gitu-gitu nggak? Enggak Nggak, dapet, jadi aku di finalis ya? doang. Finalis, Heeh. oke. Tapi angkatan aku termasuk angkatan yang paling aktif ya. Jadi di Femina tuh berapa angkatan? Ada yang cuma satu yang melanjutkan karir, yang lain hilang. Ada yang mungkin sekolah, mungkin apa segala macam gitu ya. Terus yang angkatan aku tuh paling banyak ada Mosa Pramita tuh. Oh, Mosa di angkatan angkatanmu. aku. Hai, Aku Mos. angkatan sama Mosa. Terus sama ada Marisa Lungo, Jasmine Tanu, Marisa Lungo, Jasmine iya. Tanu tuh banyak di iklan. Terus kemudian banyak banget lah. Banyak Berarti sekali. bisa dibilang itu awal kiprahmu di dunia seni secara profesional dong Secara ya? profesional ya. Si penari balet yang kenaikan kelas itu, Itu kan nggak profesional. ya makanya akhirnya naik kelas jadi Iya. sesuatu yang nationwide. Nationwide. Ya itu baru yang secara profesional. Dulu kan MC kampus tuh nggak dibayar. Iyalah, enggak lah Dapat itu nasi iseng-iseng kotak. aja gitu. Ayam pop, Makelu. ayam pop deket. Ayam pop itu Ayam makanan anak Unpar kalau lagi Iya. awal bulan punya uang, Iya. makanya di ayam pop atau Iya. di warung Cimet itu yang kue tiaonya Cimet. enak Enak banget. Iya, itu dua itu Unpar tuh. zaman dulu ya. Dari situ terus jadi apa? Jadi dipanggil buat foto-foto, dibayar. Nggak terlalu aktif karena kan aku masih kuliah ya. Jadi begitu lulus kuliah baru bisa aktif gitu.
nggak terlalu banyak sih kerjaan, cuman aku berusaha tetap ada keep in touch lah. Kalau libur aku coba tanya gitu, ada kerjaan apa enggak gitu. Saking emang seneng sama dunia seni Seneng, kan. jadi pas liburan baru bisa foto-foto. Kalau kuliah kayaknya susah ya, nggak bisa juga aku di Bandung. Terus kalau show di Bandung kok kayaknya aku masih belum serak waktu itu, Iya. belum berani juga. Terus habis itu udah Padahal habis- udah banyak agensi ya di Bandung waktu itu ya waktu kayaknya. itu lumayan, terus habis udah lulus kuliah baru mulai. Oke, sebelum kita masuk ke baru mulai, lalu Olga terjun ke film, TV presenter, bahkan sutradara dan produser. Aku mau nanya ini dulu. Ini mungkin pertanyaan yang tidak menyenangkan, tapi aku penasaran. Apa itu? Orang kenapa ya? Kalau gue sih nggak pernah ketukar. Mungkin karena kita satu alma mater. I understand, I apal gue tuh Udah your hafal face mukanya. features. Orang tuh sering kalau aku ngomong iya sama Olga. Oh iya, Alin, Olga, Alin. Guys, Olga dan Alin Adita itu dua orang yang berbeda. Alin itu bertahun-tahun satu PH sama aku syuting, dia silet, aku was-was. Iya. Kita satu alma mater, jadi I can really tell perbedaannya. Betul. Lu sempet tahu nggak kalau orang suka nggak bisa bedain lo sama Alin Adita? Nah, pertama kali aku muncul di show itu kalau nggak salah show rambut atau apa gitu. Jadi satu orang cuma satu kali keluarnya gitu. Udah gitu, Ini lucunya. Satu orang ada yang satu kali. bilang, lo tahu nggak sih, gue tuh pertama bingung loh, si Alin udah keluar, terus kok keluar lagi, terus rambutnya. Kan show itu heboh banget, makanya nggak bisa ganti-ganti baju, Iya. karena show-nya heboh banget, bajunya heboh ini. Pokoknya satu hairdresser itu mendesain satu orang, karena super heboh, pakai ada yang body painting apa. Si Alin cepet sekali ganti. Udah satu gitu ya. Terus sebenarnya dulu awal-awal baik Alin maupun aku yang apa sih kan kita beda, sih sama-sama. Seorang ketukar sih, dia aja yang ngaco gitu kan. Tapi setelah orang ke mungkin 756 Kali. kita mulai ya udahlah. Dan lebih gila lagi akhirnya pernah tuh ada acara silet menyamakan kita berdua lagi catwalk tuh, di catwalk jalan tek gitu tuh gini, anjrit emang sama ya, kita mirip ya. Terus lebih gila lagi kita sendiri, jadi ada misalnya show bridal bajunya putih semua, baju putih semua, udah gitu hari pertama di foto tuh, hari kedua fotografer udah bawa nih foto kalian lihat ya gitu ya. Terus kita berdua ngelihat sama Alin gitu, enggak, baju gue nggak ini kemarin, ini lo. Jadi kita sendiri Lu bisa sendiri ketukar. bingung. Nyokap gue dong. Tadi Nyokap kamu lo yang show di melahirkan? Hilton ya? Enggak, itu pasti Alin. Terus nyokap gue kalau lihat dari jauh sampai lupa sama anaknya sendiri. Terus Mirip. Menurut mereka ibumu sekilas, mirip. kalau sekilas mungkin dari jauh mirip ya. Terus kalau menurut aku sih kalau udah make up baru kita mirip. Kita kalau udah make up orang jadi padahal beda ya Beda gitu. kok. Beda banget sebenarnya. Cuma entah kenapa kalau udah di make upin jadi mirip. Dan yang paling gila lagi, nomor telepon aku sama Alin dari sama-sama 10 angka, 6 angka pertama sama persis. Ah, serius. Serius, jadi akhirnya gue sama Alin mulai percaya bahwa kita itu benar-benar twins in another universe. Iya kali ya, semacam soul sister apa Bener, gitu. nomor telepon kita 6 angka pertama dari 10 itu sama. Terus pernah juga kita potong rambut gitu, terus aku nggak ini biar agak beda gitu ya. Pas datang sama rambutnya sama-sama panjang tapi di V gitu loh. Iya, Aku mau nyoba potongannya model sama. baru lah gitu. Pas masuk dia sama potongannya V juga. Terus pernah aku mau itemin biar beda, kan dia warnanya pirang-pirang gini Pirang-pirang, kan. merah-merah. Aku mau itemin. Ketemu sama item. Jadi dia punya pikiran sama aku. Di time frame yang sama. Iya, jadi beda berapa hari itu sama. Terus udah lebih gila lagi, terus lagi show tuh, aduh gue sakit banget nih, gue abis jatuh di rumah. Alin gini, lo jatuh di mana? Di rumah. Keseripet. Gue abis jatuh di Plaza Senayan. Itu kan aneh banget ya. Iya. Beda kayak 2-3 hari gitu. Pokoknya aku lupa siapa duluan, tapi jatuh. Dan jatuhnya mirip. Aku tuh udah malam di rumah capek ya, mau pakai sepatu high heels gitu. Aku tuh nggak pakai bener karena mau bawa ke atas daripada tenteng-tenteng. Aku pakai kan. Terus aku bawa gelas air minum. Aku inget. Terus aku jalan, heels yang sebelah kanan nyangkut di tali yang sebelah kiri. Aduh. Jadi jatuhnya tumbang. Dan tau nggak pas tumbang itu yang gue pikirin apa? Jangan sampai airnya tumpah. Jadi gue berusaha supaya airnya nggak tumpah. Jadi gue semua nggak nahan nggak apa karena gue sibuk mikirin air. Terus udahlah. Sakit lah ya, jatuh gitu kan. Udah. Si Alin bilang, lo tau nggak gue di Plaza Senayan jatuhnya kenapa?
Jadi celana jeans dia dilipat, jadi kaki yang satu nyangkut di lipatan jeans yang satu. Sama kan? Sama. Tumbang juga, jatuhnya tuh tumbang karena kakinya nggak bisa kemana-mana, jatuhnya tumbang. Nggak bisa begini, nggak bisa gitu. Sama. Gila ya, bisa gitu. Dan ya? tahu kan di Jakarta itu ada banyak sekali klinik ya, dan di klinik itu ada banyak sekali dokter. Satu hari gue ketemu, ini udah selesai nih, udah baru 2-3 tahun yang lalu kali. Gue ketemu sama Alin di klinik yang sama dengan dokter yang sama. Gitu. Sama dokter Andi juga. Iya, dokter Andi. Sama. Untung dokter Andinya nggak gini. Kemarin bukannya habis berobat? Loh, bukan kemarin kan ketemunya di klinik. Iya. Jadi abis aku masuk, Alin masuk terus mukanya dia, gue lo tau nggak dokter Andi pas ngelihat gue masuk dia kayak, loh kok gitu? Nggak, itu orang lain dok, itu teman saya, orang suka ketukar. Oh, gitu. Alin udah lempeng. Karena muka dokternya, kok dia masuk lagi gitu. Iya. Astaga. Dari sekian banyak klinik di Jakarta, banyak banget ya. Kenapa Dan di harus klinik sama? itu ada banyak dokter. Iya, kenapa harus sama? Berarti kamu udah tahu ya, sering disamakan dengan Alin Adita, dan Alin juga tahu ya. Ya udahlah ya. Udah Ya kita udahlah ya. terima. Bahkan kejadian-kejadian itu kita sama. Kita punya mobil mereknya sama, cuma serinya beda. Oh. Sampai ke mobil-mobil. Untung warnanya beda. Tapi Kita mereknya sekarang sama. ke film. Awal lo masuk film itu kenapa? Siapa itu ngajakin? Kan tadinya kan model, Oh, iya. TV presenter, sama tuh, sampai di situ masih sama tuh sama Alin Adita. And then suddenly film. Masuk ke culture guys, culture. Dulu FTV. Oh, FTV awalnya. Pertama sama Anissa Putra. Yang penting bukan stripping-stripping itulah ya. Bukan. Nah, FTV terus udah gitu, itu film pertama gitu. Sama Mas Hani aku disuruh casting kan. Suruh guling ke sana, guling ke sini, pokoknya tuh ruwet banget lah Guling? castingnya. Iya, karena kan jadi orang miskin ya, Bo, susah ya. Susah jadi orang kaya, slay man kalau jadi orang kaya. Jadi orang miskin, wah cita kamu di semak-semak apalah segala macam. Gue sampai pada titik yang ya udahlah, gue nggak, dalam hati gue ya gue berteriak, ya udahlah nggak dapet, ya udah gitu kan, ini kenapa nggak kelar castingnya, lama banget. Terus udah ya, udah selesai. Kamu di semak-semak sini, ini ceritanya kamu di gudang. Sri, aduh pusing banget ya. Tapi dapat syuting situ. Pertama kali aku syuting itu sama Ferry Salim. Judulnya apa? Love and Kui. Itu adalah FTV pertama untuk menyambut Imlek waktu itu Love dari RCTI. and Kui. Love and Kui. Dan aku inget banget Mas Anissa Putra itu DOP-nya tuh Ical Tanjung, dan untuk gambarnya itu sempat menang di kompetisi di Singapura. Oh wow, pantes lah jadi kalau pokoknya suruh serius guling-guling lah, di gudang iyalah, gitu. pokoknya serius lah Iya. bikinnya serius banget. Nah, ya itu pertama kali aku syuting. Tapi memang Tuhan tuh baik banget ya. Dulu aku sempat mikir gini, aku tuh pengen banget bisa syuting film yang art gitu. Itu termasuk film yang lumayan artsy gitu ya. Nggak apa-apa lah kalau nggak dibayar juga nggak apa-apa deh, dalam hati gue waktu Karya itu gitu. art. Maaf ya, aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Kalau nggak dibayar juga nggak apa-apa deh, dalam hati gue waktu Karya itu gitu. art gitu lah Karya ya. art. Terus aku mikir lagi, tapi repot juga ya kalau ada ongkos. Jadi minimal bayar transport lah gitu ya. Nah waktu itu aku dibayar, kalau dihitung-hitung cocok lah sama transport. Terus aku mulai gini, Tuhan terima kasih ya, aku dikabulkan permintaanku. Tapi ngepas banget ya. Sesuai banget sama doa. Boleh aku nggak gitu. ada lebihan dikit gitu Ada ya? lebihan dikit gitu, ngepas lah gitu. Tapi aku sampai ketawa-ketawa. Aku pikir Tuhan mengerti. Tuhan kan juga maha komedi kalau menurut aku. Iya. Jadi itu menurut aku doa sama Tuhan dan dikabulkan itu. Terus abis itu ya
diajakin sama Lanjut. Teater Koma. Oh, Teater Koma juga pernah. Ada short series gitu sama Teater Koma, kita syuting di Medan sama Alex Komang segala macam. Terus ya udah berlanjut aja. Itu 2000 berapa tuh? Oh, 2000 Awal ya? Awal itu. Ya aku syuting itu dulu baru ke presenter. Tahu nggak Itu dulu? ceritanya kenapa jadi presenter? Kenapa? Karena aku cerewet. Gantiin Alin, bukan? Enggak, aku cerewet. Oh. Jadi Yang bilang kamu cerewet siapa? aku mensuspek gara-gara itu. Oke. Jadi Masih suspek ya, Bu? aku masih suspek ya, nggak tahu ya. Jadi waktu itu ada memang beruntungnya ya pada saat aku mulai show itu kayak semua acara TV, semua acara offline, outline tuh kalau nggak ada fashion show kayak kurang pas. Mau gebiar BCA kayak gitu kan. Iya. Aku sering banget tuh di gebiar BCA kayak peluncuran mobil, kafe, semua harus ada fashion show-nya lah. Kalau Iya. nggak ada fashion show kayaknya kurang oke gitu Oke. ya. Nah, akhirnya ada acara juga namanya Jelita, Jendela Wanita. Iya, Nah, iya. aku ada fashion show-nya juga. Nah, sambil nunggu tuh aku repot ngobrol. Saya bosan kan. Soalnya hidup aku sederhana sih. Iya. Kalau aku diam aku ngantuk. Ah. Ya kan? Aku bangun, aku lapar. ngomong. Ngomong habis itu ngomong. Habis ngomong, makan, ngomong, tidur gitu. Kalau diem tidur. Jadi aku harus ngomong kalau nggak ngantuk kan. Ternyata si presenternya kan Erwin Parangkuan. Terus kemudian kayaknya Mbak Lulu mau keluar negeri apa-apa gitu. Terus memang mau berhenti for good dari acara itu gitu. Terus mereka cari presenter, sempat ada satu presenter lain dicobain di situ. Terus kayaknya mereka kurang serak. Terus ini aja nih bawel nih, ya udah. As simple as that. Jadi itu presenter di situ. Jadi itu jadi presenter pertama. Susah nggak awalnya buat Susah. ngafalin susah. yang susah atau pindah-pindah kameranya yang susah waktu itu? Enggak, pindah-pindah kameranya nggak susah. Cuman waktu itu kan aku sama Mas Erwin. Erwin kan senior banget ya. Jadi dia ngomongnya panjang banget. Aku sampai bingung mau ngomongnya kapan gitu kan. Jadi episode pertama itu aku hampir nggak ngomong sama sekali. Terus Enggak, tapi nggak apa-apa. Aku maklum. Win, lu tuh emang bawel juga soalnya. dia bawel. Terus episode kedua aku pikir nggak bisa nih, gue potong. Jadi episode kedua aku mulai enggak gitu mas gitu. Mulai jadi tektok gitu. Jadi kedua kan satu kali syuting tuh 4 episode. Jadi tektok tuh ya akhir mulai lah gitu. Jadi Terasah ribut, lah jadi di situ. rame. Tapi sebenarnya Erwin Parungkar yang mengasah aku sebenarnya iya sih gitu. Iya. Jadi 3 episode berikutnya terus ya makanya udah. kan dia guru juga kan. Dia guru public juga speaking. gitu. Jadi akhirnya sampai 4 episode aman, terus lanjut, terus ya udah the rest is history lah, diajakin ini itu segala macam. Pertama kali pakai teleprompter tuh Ya, juga waktu teleprompter. acara Samsung Metro TV. Metro TV Samsung kan ada kayak acara gosipnya tapi sponsored by Samsung. Iya. Itu Karena pertama saya kali ingat gue dari semua televisi di Indonesia yang pertama kali teleprompteran ya memang cuma Metro TV. Yang lain-lain. You know what happened? Jadi tadinya kan rekaman, terus mereka merasa baiknya live. Ya udahlah live gitu. Aku udah di depan gitu kan, pasang clip on segala macam. Oke, ini udah siap ya, standby semua. Oke, prompternya nih udah 10, 9. Prompternya Prompter tuh belum nyala ya guys, maksudnya contekan contekannya di depan itu gitu. 5, 4, prompternya tuh 1. Saat lagi gue tuh blank, nggak tahu habis itu mau ngapain. Terus But I survive. Aku lempar. Kalau nggak salah, aku cuma inget satu gitu ya. Abis ini ada VT. Udah aku harus lempar ke VT VT aja. itu. Jadi opening langsung lempar ke video tayangan. Ya. Oh. Harusnya kan ada pembukaannya lumayan Iya panjang dong. ya. Aku blank. Ya, dan blank dan aku mengandalkan teleprompter. Abis itu aku berpikiran apapun yang terjadi, aku udah harus siap. Mau ada teleprompter, nggak ada teleprompter. Iya, But that iya. is my first time pakai Iya, teleprompter. iya. Dan teleprompter yang ada. Iya. Emang sih teleprompter kalau nggak ada repot. Dan waktu itu nggak disiapin cue card di meja lo itu. Enggak, Harusnya berdiri. ada. Berdiri. Kosong, nggak ada orang, sendiri kan ceritanya pakai green screen kan, Green screen. berdiri gitu kosong, nggak ada orang, me and teleprompter yang adat. That is my- Aduh itu emang ngedeg-degan. udah gitu sih. pas udah selesai orang dia saja, kamu kok kelihatan tegang? Menurut Ngana.
habis itu jadi tiap jeda iklan gua baca, wah, gitu. Biar at least kalau dia ngadat lagi, lo nggak iya, gue udah punya pegangan paling lah nggak gitu. aku tahu abis ini apa, abis ini siapa yang diantar gitu. Dari semua bidang seni ini, nari, presenter udah, modeling apalagi, fasih akhirnya. Terus film, dan akhirnya belajar jadi sutradara film Recto Verso ya? Iya, tapi sebelumnya aku diajakin sama Mas Garin tuh, LA Light Indie Movie. Oh gitu So awalnya. that is actually the second time. Jadi pertama kali itu yang ngajarin Mas Garin, jadi langsung tuh. ya, jadi kan ada LA Light Indie Movies, ada beberapa artis yang disuruh bikin film pendek. Aku pegang satu film pendek, jadi idenya itu dari anak-anak yang juga workshop gitu. Jadi aku syutingin buat mereka gitu. Oke, tapi sebelumnya kan main film dulu kan berarti? Main film dulu. Film pertamamu inget gak waktu itu apa? Ya pertama Love and Kui itu, terus masuk Itu kan film, FTV tapi ya? FTV, layar lebar apa ya? Oh, sama Mas Nayato aku. Oh Nayato, yang Sama gambarnya Nayato. bagus Iya, terus itu. gambarnya selalu bagus. Pondok Indah. Iya, Dulu dia bikin dulu sinetron bikin Pondok Indah. Terus judulnya kalau lupa ya, aku ingat 12 AM sama Mas Nayato, tapi sebelumnya Tapi aku waktu juga itu, udah ada. sorry non sewa aku nanya, karena gini, aku lihat teman-temanku ya, yang backgroundnya adalah keturunan Tionghoa Indonesia, ada Melissa Karim, ada Iya. Ferry Salim, Iya, ada iya, kamu, pokoknya yang Oriental looking. Leoni, Iya. bahkan dia main FTV yang Jangan Panggil Aku Cina itu Iya, kan, iya, iya, itu iya, in iya. your face banget Iya, tuh iya, iya. kata-kata Cina. Membatasi nggak peran-peran yang kamu dapat dari awal? Aduh, kenapa sih? Kayak gue aja deh misalnya, mau balik Iya. lagi main film. Oh ya udah, jadi budenya ini ya. Udah harus jadi bude ya gitu. Jadi ibunya ini ngerti Iya, kan? iya, iya, iya. Nah, kalau di dirimu gitu, selain sekarang di usia kita di Indonesia ini udah harus jadi budenya siapa Iya. atau ibunya siapa, haruskah juga jadi cici-cici atau sosok-sosok atau mamanya siapa tapi keturunan Tionghoa misalnya? Ada gitunya sih, karena memang kan kalau di film kayaknya mereka pengen yang cocok. Tapi kan kadang-kadang ada peran yang mau dia keturunan apapun masih bisa gitu. Nah itu masih bisa kita, misalnya jadi wartawan dulu ada, aku sempat sinetron juga tapi yang masih seminggu sekali ya. Seminggu sekali jadi wartawan, jadi apa sama Indra Bruggman, sama Ferry Salim, itu ya bebas. Bebas. Gitu. Bukan karena Tambah kesini nih loh, menurutku tambah kesini kerasa nggak itu? Kesini Ada tren itu gitu. mungkin kalau peran ibu-ibu, aku pernah nggak dapet juga karena katanya kurang ibu-ibu. Jadi aku mau disuruh jadi mamanya Laura Basuki. Terus kata Ernest, kayak lo nggak cocok deh. Ya udahlah gimana. Terus ya udah. Jadi Tapi jadi mamanya Ernest pernah. mamanya Ernest pernah. Kan? Nah itu karena permintaan dari produser, kata Ernest, lo kemudahan ya jadi emak gue. Tapi ya udahlah gitu. Sama Ferry Salim kan waktu itu. Bapaknya dia? Bapaknya. Itu film Ernest pertama loh. Cek toko sebelah ya? Bukan. Apa sih? Ngenas. Oh Ngenes itu. Ngenas. Film dia pertama itu. Oh. Aku seneng Lu jadi banget. dia Aku punya merasa mama. beruntung. Aku beruntung banget diajakin Ernest film itu lucu banget. I think it's one of the best script I ever read gitu. Jadi dari awal sampai terakhir tuh Ketawa. gila. Gue ngeliat, ya baca skrip itu setiap scene-nya tuh ada punchline-nya lucu banget. Itu bagus sih. That is, And you're happy ya? aku seneng banget. Terus ya itu kalau menurut aku nggak, hambatan itu antara harus ada dan nggak harus ada sih gitu. Karena kadang-kadang memang kalau penulisnya memang detailed dan pengen ada nanti di belakang yang nyambung dengan rasnya, apa boleh buat. Ya. Mau nggak mau harus Ya. yang benar-benar keturunan Tionghoa Ya. gitu. Kayak Ernest kan banyak yang backgroundnya memang harus Tionghoa. Kayak misalnya yang cek toko sebelah ya, yang Ya, itu juga. Reza jadi fotografer, terus dia datang ke pemakaman suruh jadi fotografer, tapi bawa angpau warna merah. Iya. That's only Chinese no, karena warna merah itu warna gembira, jadi Iya. harusnya nggak untuk Gak boleh untuk nggak funeral. untuk funeral. Kalau yang sedih-sedih itu amplopnya harus putih. Oh. Nah kebalikannya juga kalau kawinan jangan kasih amplop putih, Oh. amplopnya harus merah atau minimal ada garis merahnya. Atau emas, enggak? Emas enggak, tapi merah itu Garis kayak merah ya? warna kegembiraan. Prosperity. Iya, prosperity. Nah, keluarga suami aku kan lebih totok ya. Jadi kayak amanya itu amanya udah 107 neneknya ya? tahun. Hah, serius? 107 tahun. Hai Ama. Harus didokumentasikan loh itu. Iya, 107 tahun dia. 107 tahun. Ya, pokoknya kalau dia ulang tahun apa, kita semua tahu kita harus pakai baju warna merah atau minimal harus
cerah gitu, kuning, merah gitu. Tapi merah is like the best color gitu, karena kan gembira gitu. Nggak ada tuh warna hitam, warna putih gitu. Itu buat mereka kayaknya kurang gembira gitu. Harusnya warna yang jreng gitu. Kalau pas ada ulang tahun, ada Imlek apa segala macam gitu. Jadi kayak gitu kan backgroundnya harus jelas gitu. Kalau misalnya ternyata itu cerita tentang keluarga suku Jawa kan jadi nggak nyambung. Jadi memang kadang-kadang harus sesuai. Kadang-kadang ya misalnya fotografer, jurnalis gitu kan bisa Bebas, apa aja. ya. Kalau dalam cerita itu tidak mengangkat culture dari si tokoh itu gitu. Tapi kamu ngerasa itu menjadi satu keterbatasan nggak ketika akhirnya kenapa yang datang ke aku perannya harus selalu jadi Iya, dulu sempet mama-mama awal-awal Chinese tuh, baru dapat kok dulu aku enggak dulu gitu-gitu malah amat. keterbatasannya lebih ke dapat peran yang lemah terus gitu, kayak perempuan yang Terzolimi. iya protes aku. Tapi beberapa kali seperti itu gitu. Pernah juga aku teaternya Happy ya sama sutradara Agus Nur. Iya kita mau ngangkat soal itu Bumi Manusia. Wah apa dong? Terus gue pikir masa aku jadi Nyai Ontosoro ya? Oh iya. Ternyata jadi analis. Ya kan lemah juga ya. Iya, analis lemah juga. Iya. Oh. Nggak tahu ya itu. Jadi kadang kalau dapat perannya gitu, aku seneng banget Seneng ya? gitu yang Warrior gitu ya. Apa? Contohnya apa yang kamu pernah dapat peran yang fight? Ya nggak harus fight scene tapi harus fight. perempuan kuat. Sama gitu. Nayato pernah, sama Nayato pernah di ya? 12 AM itu bareng Julia Perez aku. Oh iya? Ya. Terus seru itu. Itu perempuan kuat gitu, digambarkan sebagai perempuan yang kuat gitu. Itu aku seneng sih. Gitu. Aku malah nggak pernah loh dapat peran perempuan lemah, selalu yang kayak perempuan kuat, perempuan karir. Iya, Padahal hari-hari aku gue cuci piring, masak apa. Kalian nggak tertarik ya casting aku? Mungkin apa karena Batak gitu ya. Tapi nggak pernah dapat film yang Batak-Batak Medan juga. Aneh juga tuh. Iya, memang kadang-kadang nggak tahu ya, people portray us seperti apa Different kita nggak ya? ngerti. Iya, benar-benar. Padahal kan sebenarnya sesuatu yang berbeda juga bisa jadi apa ya, tantangan juga. Benar, gitu. iya. As an actor ya, As itu an kan actor justru itu menarik. Kan ada workshopnya kok. Iya, gitu. iya. Apa kita yang ngasih tahu? Iya. Jangan lupa ya, Iya. kita di casting yang di luar dari stereotip kita ya. benar. Yang agak-agak aneh-aneh gimana gitu. Agak seko-seko juga nggak apa-apa. I want to talk about family now, last Ya. but not least. Kamu akhirnya 2017 menikahi Iya. seorang pria dari Surabaya. Di Surabaya. Ketemunya di mana? Kamu dari kecil apakah sudah dikasih tahu sama mama papa bahwa nanti ketika ini kayak gue lah ya, Batak aja gitu sebenarnya. Iya. Cari yang Batak ya, Iya. yang Kristen ya. Kita kan soalnya Nasrani misalnya gitu kan. Ya kalau nggak dapet ya udah, tapi sebisanya selalu digituin. Tapi kan kalau Batak lebih ada apa sih, Adatnya ngambil kan, marga, apa segala macam. Nah gue kan rebel, nggak mau, jadi gue langsung menjemput dari Jogja, dari Yogyakarta, mas-mas Iya, iya, Jawa iya. gitu. Karena gue nggak tahu ya, bukannya nggak pernah nyoba pacaran sama orang Batak juga, tapi I Iya, just don't see the rigidnya adatnya itu gue nggak cocok gitu kalau di gue gitu. Karena kan kuat banget ya kalau di Batak. Kuatnya nggak apa-apa, tapi kalau sampai mengambil waktu dari keluarga inti karena terlalu banyak arisan keluarga besar ini, gue nggak setuju gitu. I'm a very homey person, very private. Iya. Nah kalau lo dulu pernah nggak jangan ya kalau bisa yang sama gitu? Sebenarnya nggak juga sih. Di keluarga aku malah lebih dibebasin. Bebas. Jadi aku pernah pacaran, cuman entah kenapa dua-duanya itu Jawa Sunda ya. Jadi pernah juga sama Jawa Sunda dengan agama yang berbeda gitu. Tapi ya memang bukan jodoh ya. Jadi berapa Nggak kali cocok nggak aja. cocok gitu. Terus kalau sama yang ini kok nyaman, dan menurut aku kita punya satu point of view yang sama soal family, soal keluarga gitu. Kayaknya oke ya gitu. Jadi akhirnya ketemu di kebetulan mana? sama. Kan dia bukan di industri kita kan? Nah itu lucunya, waktu aku jadi presenter, suatu hari menterinya masih Pak Fadel Muhammad untuk ke perikanan ya. Aku kan suka di blocking untuk kementerian tuh. Terus dari TV One bilang ini ada blockingan nih dari KPP, katanya mereka mau meliput ini pengiriman ekspor
apalah seafood gitu. Pertama kali ke Timur Tengah gitu. Nah, terus aku presenternya dan yang dipilih itu pabriknya si suamiku sekarang. Jadi kita ke sana gitu, ke pabriknya, terus seremoni apa segala macam gitu. Terus aku wawancara, suami. Iya, terus Guys, maaf ya aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Suami. iya, terus tadi aku nggak ngerti dia siapa gitu ya. Terus udah gitu aku bilang aku perlu ini hairdresser gitu. Terus biasanya kan TV yang sediain kan gitu, apalagi di Surabaya kan tempat lain gitu, di kota lain. Terus ternyata mereka nggak ada. Terus minta tolongnya sama si Aris. Panggilannya Aris ya? Aris kan, Aris. Terus dia bilang ya udah dia ini ke sekretarisnya. Oh ya, kamarnya nomor berapa? Gue tek-tek dong. Waduh, kok nanya kamar? apa ini gitu ya? Udah ternyata nggak apa-apa sih. Gue pada malam itu gue ganjel pintunya. Takut ada aneh-aneh. Tapi anyway ya udah mereka kirim hairdressernya. Terus ya udah aku dibantuin segala macam. Terus syutingnya berjalan lancar. Ya udah ya kenal gitu. Terus kadang-kadang kontak kan, jadi itu kayak 7 tahun kali sebelum kita married ya, sebelum kita nikah tuh. Jadi nggak langsung suka-sukaan pacaran? Enggak, aku lagi pacaran juga, dia juga lagi punya pacar ya, cuman kadang kontak lah gitu, iseng aja kalau misalnya dia lagi di Jakarta atau aku lagi di Surabaya gitu, paling itu aja. Dan nggak selalu juga kalau ke Surabaya jadwalnya padat, aku juga nggak kontak dia gitu. Dia juga kalau di Jakarta lagi padat, enggak. Jadi sama sekali tidak intens 7 tahun itu. Casual. Sama sekali tidak intens. Cuman ya punya orang yang kita kenal lah gitu. Sampai pada suatu hari. Iya, terus ngobrol. Mungkin pas waktu itu dia nggak punya pacar, aku nggak punya pacar juga. Terus kita ngobrol-ngobrol. Terus kayak kok nyambung ya gitu. Terus telepon-teleponan dong. Terus kok nyambung ya, terutama pada beberapa point of view yang penting gitu, kok kayaknya sama. Oke juga nih, jadi makin lama makin dekat gitu. Langsung diputuskan lah menikah gitu ya. Lama padahal, sih sebenarnya prosesnya. Iya 7 tahun, dia bener-bener. Iya, padahal waktu itu kan aku yakin kamu juga udah capek atau kesel ya tiap kali ketemu wartawan atau apa. Iya, pasti, ditanyain kapan terus. Mbak, kok belum nikah, belum iya, ini, belum keluarga aku nggak itu. nanya, wartawan nanya terus. Pasti kan kamu juga udah kesel kan ya pada saat itu. And then suddenly it happened gitu. Iya. 2017 kan? 2017 aku nikah. And April. how do you find it menjadi seorang istri? Si Menyenangkan tomboy ini sih. jadi istri. Iya sih, ya drama pertama adalah aku kan memang dari kecil nggak punya nafsu makan yang tinggi ya. Jadi tiba-tiba udah jam 2 gitu, jam 3. Kamu nggak lapar ya? Aku lapar. Hah? Oh iya, aku mesti nyiapin makan. suami. Pertama aku lupa, aku mesti menyiapkan makanan. Kedua aku tidak lapar, gimana dong? Ya kalau aku lapar, kamu nggak usah lapar. Aku lupa karena aku nggak lapar. Aduh kasihan ya. Aduh tapi abis itu aku nyiapin makan. Jadi abis itu oh iya, jadi kalau udah mulai jam 11 gitu aku udah mulai sebentar kamu makan apa? Atau aku udah siapin gitu. Tapi ini ya, waktu pertama tuh aku nggak lapar, kasihan loh pada dia laparan. Nah itu yang nggak sama itu nggak sama. Soal sampai dengan hari ini berarti ya derajat kelaparan, derajat tingkat kelaparan. Dia tingkat kelaparan kita berbeda gitu. Sampai hari ini? Iya sampai hari ini. Aku memang dari kecilnya akhirnya pernah tes DNA juga ya.
tes DNA tuh yang di MyDNA keluar memang ini secara genetik aku memang Berarti nafsu hormon makannya grelinnya kurang Mungkin dibandingin ya. perempuan pada umumnya nggak sih? mungkin ya, tapi aku memang nggak gampang lapar. Gitu Gimana ya? Orang lain lapar, aku belum lapar. Ini ya yang nonton banyak yang ingin ditularkan loh. Bagaimana Mbak supaya aku nggak laparan terus? Makanya dulu waktu aku TK, SD gitu ya, itu mamaku tuh ribut banget soal makan ya. Aku dikasih jamu, dikasih Scott emulsion, pokoknya gimana Takut cacingan caranya. ya? Enggak, takut kita, nggak tahu kenapa takut kamu nggak kurus. makan karena cacingan nggak? Oh, cacing juga udah. Iya, tetep pokoknya nggak segala makan. udah, tetep makan, tetep kurus gitu loh. Terus aku sampai pada satu titik, kenapa sih semua orang ribut, gue harus makan gitu. Kesel banget. Kan banyak hal yang bisa dikerjakan. Makan tuh menghabiskan waktu. Tapi aku SD berpikir gitu loh. Makan tuh ngabisin waktu. Kamu lebih senang apa? Baca? Baca. Kayaknya Aku ya, baca. kamu kayaknya suka baca. pembaca dulu, ya? Ya dulu nggak ada hiburan juga sih. Nggak, diksimu beda soalnya. Iya ya? Oh, gitu ya? Cara Aku- kamu berbicara menurutku orang yang jadi- suka baca. Suka baca. Nah aku mendingan baca, mendingan masa makan sih gitu ya. Kayaknya males banget. Gitu ya? Tapi pas aku dewasa, aku melihat fotoku waktu aku masih TK dan SD, aku menyadari kenapa mamaku kayak nggak dikasih makan kurus banget. Iya. Kakinya kecil, terus ada Kecil. pentolan dengkul, terus kecil. Kecil Kayak ada pipi long pentolan. stocking. Iya, kecil banget kayak Olive. Olive, oh iya Popeye. benar Olive-nya Popeye. Kayak Nah Olive dia tuh sering Popeye. dizolimi tuh. Tapi dia teriak-teriak tuh, dia Iya, ribut. dia teriak-teriak manggil Popeye. Mungkin karena gue kecil banget gitu ya, jadi dianggap Kali kayak ya. lemah gitu loh. Kayak diting langsung gubrak. Iya, soalnya kecil-kecil banget gitu. Terus punya ponakan, ya ampun, disuapin spaghetti ya, Bu. Gue nyuapin spaghetti. Spaghetti cuma 2 cm, sebiji. Pas gue sampai, keluar masih ada sisanya. Terus gue gini, ini kayak gue dulu. Tobat ya. Ya ternyata ya, kalau anak nggak makan ya pusing ya. Pusing loh kalau anak nggak makan. Iya. Ha-ha. Jadi kamu sekarang merasakan sebagai orang dewasa. Sebagai orang dewasa, Lihat anak kenapa nggak orang mau- tua gue waktu ponakanmu itu nggak mau ribut banget soal aku nggak makan. Gila, bener-bener aku tuh waktu itu kesel banget loh. Sampai jamu-jamu yang pahit-pahit, aku tahu loh cara minum jamu pahit yang Supaya nggak pahit atau supaya nggak kerasa? supaya nggak pahit. Gimana? Jadi itu kan Kasih serbuk kecap ya. Balikin lagi. Enggak. Jadi itu kan serbuk ya. Kasih air, tapi sedikit mungkin. Kasih air lagi dikit. Kamu bikin bola. Oke. Jadi kayak minum kapsul. Oh, jadi nggak kerasa. Nggak kerasa. Itu cara Oh, aku SD minum jamu. Kirain dikasih kecap juga. Terus semua yang penikmat jamu pada marah-marah. Nggak diseduh. Diseduh di dalam sini aja. Kan nanti masuk juga ya. Apa rencanamu ke depan nih sekarang, Olga? Kemarin kan Aku? kesini ada acara media conference, Aduh, masih aku aktif seneng juga banget. ya. Ini acara yang aku tunggu-tunggu. Ini tiap 2 tahun sekali. Itu ada APMF. Teman-teman media, advertising agency, PR Ngumpul. agency pada ngumpul di sini. Terus ada 80 pembicara dari luar negeri, luar dari negeri. Indonesia yang keren-keren banget. Kemarin tuh ada 88 Rising juga bicara, Oh ada iya? Pak Arman Hartono cerita. Terus ada Pak Sutanto juga dari video, Iya. dari SCTV juga datang. Mereka sharing apa yang ada di isi kepala Iya, mereka iya. gitu. Jadi kita bisa belajar. Pak Itu seru Sutanto banget. nih Pak Tanto ya? Pak Tanto. Pak Tanto nih gue kasih tau ya, Iya. kalau nggak ada Pak Tanto dulu gue mau Pongki nggak jadi kawin loh. Pak Tanto sama Pak Ian. Oh gitu. Nanti gue ceritain di luar daripada ini, tapi iya kalau nggak turun advance dari bapak itu kita nggak kawin ya Bapi dulu. Wah. Makasih Pak Tanto. Ya itu tadi dia sharing juga gitu, sharing mengenai Lo emang TV dan seneng ya sebagainya. dunia media ini, atau karena memang lo di sini sebagai, kemarin kan lo bilang lo sebagai VO Aku talent. sebagai VO. VO talent, selain VO talent juga masih nge-MC kan, Olga kan? Yang kemarin aku nggak muncul sama sekali, jadi aku nggak usah prepare apa-apa, aku benar-benar VO VO talent, doang. Tapi sambil di FOH aku sambil belajar Meresap. gitu. Jadi dari 2016 aku jadi The Voice of APMF. Oh iya? Terus 2018 sih karena suaranya aja yang keluar. Terus 2018 juga, terus sekarang juga, dan banyak hal-hal baru yang nggak terpikirkan, cara-cara beriklan yang nggak terpikirkan gitu. Ya. Sejauh mana sih kayak kita bayangin City Vision kan juga presentasi gitu, kita bisa ngeliat betapa hebatnya mereka bisa ngukur billboard itu berapa orang yang nonton, jadi mereka pasang kamera juga, itu keren banget. Dunia yang lain lagi tuh Dunia ya? yang lain lagi. Lu dan sendiri I nggak love to ada learn. Hah? nggak ada ini keinginan bikin advertising company, digital
company apa gitu? Sebenarnya enggak, tapi ngebantu kita ya, karena kebetulan aku kan lagi produksi film. Oke, saat ini. Saat ini. Nah, sekarang lagi proses mau di CP, nanti mau dibawa ke 21 untuk dapat tanggal, mudah-mudahan dapat tanggal. Nah, strategi-strategi Sebagai marketing produser yang nih ada kamu? sebagai produser. Nah, film itu kan it's very risky ya. Bisa bagus banget, bisa sedang-sedang saja, bisa flop gitu. Nah, itu tergantung juga dari marketing kan. Nah, aku di sini aku merasa aku menyerap banyak hal yang mungkin bisa diaplikasikan untuk promosi film gitu. Karena aku belum melihat ada cara promo yang paling efektif gitu saat ini. Yang hemat. Kalau yang budgetnya banyak sih ya banyak caranya, tapi yang hemat gitu itu masih belum ada yang aku lihat gitu. Aduh, ini budgetnya Yang gede banget bulletproof nih, ya. jadi yang budgetnya gede-gede banget gitu ya. Kalau produsernya gede-gede kayak MD segala macam gitu ya, ya pasti budgetnya gede ya, kayak Star Vision, MD, Falcon, itu kan mereka budget promosinya sangat-sangat besar gitu. Aku sebagai produser baru dan kecil mungil, aku berharap mudah-mudahan bisa dapat cara promosi yang lebih baik gitu. Udah boleh sebut judulnya belum filmmu? Belum. Arti Cinta. Apa? Arti Cinta. Arti Cinta. Oke, siapa sutradaranya itu? Monty Tiwa. Oh, sama Monty. Best. Dan aku membuat film ini dari satu pertanyaan sebetulnya. Kalau ada seorang ayah yang playboy, punya anak laki-laki playboy, seneng dong, bangga, is my boy gitu kan, playboy kayak gue. Tapi kalau punya anak perempuan yang playgirl gimana? Oh no. Iya. Nah, itu sebetulnya, itu muncul dari satu pertanyaan ini. Apa yang terjadi pada seorang ayah yang playboy kalau anak perempuannya playgirl? Aku sebenarnya sempat iseng nanya kepada bapak pengacara itu, yang secara terbuka menunjukkan pacarnya banyak. Gimana kalau misalnya anak perempuannya nggak bisa jawab? Oh ya? Ya enggak lah, gitu. Ya enggak lah. Ya kan ini nanya kalau. Jadi film ini seputar itu ya? Seputar itu. Berarti kita tunggu di bioskop segera, yang diproduseri oleh Ibu Olga Lydia yang bukan Alin Adita itu. Karena nanti Alin saya akan undang lagi dalam kesempatan yang berbeda. Olga, thank you banget buat waktu lo. Thank you. Lo udah sempetin di tengah-tengah lo menikmati Bali. Iya. We won't take any more of your time. Terima kasih. Tapi Sukses aku untuk seneng filmnya. banget bisa ngobrol. Thank you ya. Kangen, udah lama gak ketemu. Sampai jumpa dan udah lihat dari Olga Lydia. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. Remember, you are loved. Sampai jumpa. Dah. Bye. Thank you so much. Thank you. Terima kasih. Thank you ya.